Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita pada persekutuan sekolah Minggu. Coba sama-sama kita buat yel-yel ya. Puji Tuhan, anak-anak mengatakan haleluya. Sambil tangannya diangkat ke atas ya. Sekali lagi, puji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi, puji nama Tuhan, haleluya. Yuk kita mau memasuki ibadah kita mau angkat puji-pujian. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kami di rumah, tapi kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang begitu baik kepada kami. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa merasakan sukacita dari berkat Tuhan. Inilah doa kami angkatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya anak-anak, siapa sekarang sudah merasa dirinya besar? Siapa yang masih cekik? Oke, mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, semuanya dicintai oleh Tuhan. Yuk kita nyanyi big or small, semuanya Tuhan cintai.
pendek mau tinggi sekali? Tahukah anak-anak? Semua itu dicintai oleh Tuhan. Karena itu mari kita untuk tetap senyum. Tak perlu marah-marah. Kalau ada yang mengejek kita, tak perlu marah-marah. Mengapa? Karena Tuhan mencintai kita, ya. Ayo kita nyanyi dalam suka dan duka. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Di alam hina Tuhan tetap tersenyum. Karena Tuhan Yesus satu. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Di alam hina Tuhan tetap tersenyum. Karena Tuhan Yesus satu. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Di alam hina Tuhan tetap tersenyum. Karena Tuhan Yesus satu. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Di alam hina Tuhan tetap tersenyum. Karena Tuhan Yesus satu. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Ya, kita harus tetap tersenyum walaupun kadang-kala kita lagi marahan. Sama siapa marahannya? Sama mama ngambek, atau sama papa juga lagi ngambek, atau sama kakak atau adik yang Tapi ingat, kita harus tetap tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, kita nyanyi lagi ya, satu buah lagu. Mari kita bernyanyi dengan tersenyum. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Sebelum kita mendengarkan kisah Alkitab, Lose mau menyampaikan terima kasih anak-anak hari ini sudah bertambah banyak yang mau menghafal ayat hafalan. Mencintai firman Tuhan itu membuat kita sukacita. Maka Lose mengajak anak-anak, ayo kita menghafal ayat. Nah, coba kirimkan ke Lose Rebecca atau ke Lose Elsa supaya teman-temannya tahu. Oh, teman saya
saya Maxwell, teman saya Kalista sudah menghafal ayat. Jadi anak-anak setiap hari bisa membuka Alkitab. Losa tunggu ya. Losa mau beri jempol untuk anak-anak yang mau menghafal ayat. Kita dengarkan kisah Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Alkitab? Lausa suka sekali semangat kalian. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami mendengarkan sebuah kisah tentang Tuhan yang luar biasa dari Alkitab. Kami mohon Tuhan tolong kami, memberikan kami telinga, mata, dan hati yang sungguh-sungguh mau merenungkan sebuah kisah dari Alkitab ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab yang terambil dari Keluaran 4 ayat 29 sampai Keluaran 6 ayat 10. Nah, kalian pasti pernah mengalami kesulitan atau kesusahan, bukan? Misalnya ketika kalian sakit, atau kalian mungkin pernah jatuh waktu bermain, atau kalian mungkin susah ngerjakan PR. Waktu kalian mengalami kesusahan, pastinya dong kalian perlu pertolongan, entah itu dari mama, dari papa, atau dari kakak, dari adik, atau dari guru-guru. Nah, begitu juga Pak Musa. Kalian ingat gak? Minggu lalu Pak Musa dipanggil sama Allah untuk pergi kemana? Ke Mesir. Betul sekali. Pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan itu tidak senang melihat bangsa Israel menjadi budak. Karena jadi budak itu gak enak sekali adik-adik. Karena mereka harus bekerja sekuat tenaga dan mereka juga harus taat sama apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun, yaitu raja orang Mesir pada saat itu. Untuk itulah Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir supaya bangsa Israel dibebaskan sama Raja Firaun. Dan adik-adik, Raja Firaun itu, kejam sekali. Kalian tahu, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, Musa takut nggak? Takut pastinya menghadapi orang Mesir dan juga Raja Firaun. Tetapi karena Tuhan berjanji akan menolong Musa menghadapi orang Mesir, maka Musa pada akhirnya mau untuk pergi ke Mesir dan menghadap Raja Firaun. Pagi ini kita akan bersama-sama mau melihat apa yang terjadi dengan Musa ketika dia menghadap Raja Firaun. Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu Musa berkata, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel pergi beribadah kepadaku. Harun marah dan berkata, siapa Tuhan yang harus kuikuti perintahnya? Bangsa Israel tidak akan kubiarkan pergi. Lalu karena Harun marah, dia menyuruh bangsa Israel bekerja lebih keras dan para prajuritnya memukuli mereka supaya bangsa Israel tidak ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel pun datang kepada Musa. Mereka marah. Lalu
berkata, "Kenapa engkau datang ke sini? Pergilah, karena engkau membiarkan kami semakin tersiksa." Lalu Musa sedih, lalu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, engkau berkata engkau mau menolong aku untuk menghadapi bangsa ini. Tetapi kenapa engkau membiarkan umatmu menderita, Tuhan?" Lalu Tuhan berkata, "Aku akan turun tangan. Sekarang engkau sendiri akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Firaun. Karena tanganku yang kuat, Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi." Adik-adik, kita sudah melihat bersama apa yang terjadi dengan Musa ketika menghadap bangsa Mesir dan juga Raja Firaun. Dari sini kita bisa melihat adik-adik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan menepati janjinya. Walaupun kalau kita lihat ya, Firaun tidak mengizinkan ya bangsa Israel pergi untuk menyembah Tuhan. Walaupun kita juga lihat bahwa Musa tidak berhasil untuk membuat Firaun mau melepaskan bangsa Israel dan mengizinkan mereka untuk memuji Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak membuat Tuhan gagal untuk menepati janjinya. Adik-adik, Tuhan kita tidak pernah lupa sama janjinya. Dia selalu menepati janjinya, yaitu dia menolong kita. Dan janji Tuhan yang paling besar dalam hidup kita adalah Dia menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Yaitu melalui Yesus Kristus, anaknya, anak satu-satunya yang paling Dia kasihi. Dia berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, sehingga hari ini kita menjadi anak-anaknya. Nah, adik-adik, ketika kita sedang dalam kesusahan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan kita selalu menolong kita. Gimana caranya Tuhan menolong kita? Tuhan memberikan papa, mama, adik, kakak, lause-lause untuk menolong kalian. Siapa di sini yang pernah meminta pertolongan Tuhan? Lause juga pernah. Apakah Tuhan tolong? Ya, pasti Tuhan tolong. Karena kalau Tuhan saja memberikan anak satu-satunya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, menolong kita supaya tidak dihukum, masa Tuhan tidak mau menolong kita? Untuk itu coba ingat, apa aja ya pertolongan Tuhan yang pernah aku rasakan dalam hidupku? Waktu kalian sakit, Tuhan memberi kalian kesembuhan. Waktu kalian ngerjakan tugas, Tuhan menolong kalian, memberikan semangat untuk belajar. Waktu kalian lagi bosan, belajar lewat online, tapi Tuhan memberikan kalian kekuatan supaya kalian semangat untuk belajar. Tuhan juga menolong papa mama kalian ketika papa mama kalian bekerja,
Sehingga papa mama kalian semangat untuk bekerja. Semuanya itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi ingat, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu menepati janjinya, yaitu menolong kita, anak-anaknya. Sebelum kita menutup dalam doa, Lasa mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil dari Keluaran 6 ayat 6a. Keluaran 6 ayat 6a. Jangan lupa dihafal ya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Melalui cerita pagi ini, kami melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan mau menolong kami ketika kami berada dalam kesusahan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa selalu mengingat pertolongan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mengalami kesusahan, kami siapa kami meminta pertolongan, yaitu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.